Kini kehamilan Olive sudah memasuki bulan kelima. Densu dan Olive seolah tak sabar ingin menimang buah hati mereka yang diprediksi akan lahir bulan Juli mendatang. Lalu benarkah Densu berharap janin yang dikandung Olive berjenis kelamin laki-laki? Cita-cita gue tuh cuman gue pengen berbakti sama nyokap gue di akhir hidup gue. Gue pengen lihat istri gue bahagia, dia punya keturunan. Gue pengen mewariskan ilmu-ilmu gue sama anak-anak gue. Udah, gue tuh sering menghayal kalau punya anak. Ternyata lucunya, gue selalu memposisikan dalam hayalan gue anak gue cewek. Ternyata kata semua anak-anak sudah dicek dan anaknya memang cewek. Kelihatan gender ya sebelum embrio. Saya udah bilang tes PGT itu bisa melihat embrio. Ya, nah begitu dia mau ditanam dia udah tahu bahwa calon embrio ini calon janin yang akan saya tanam adalah bayi laki-laki. Nah itu yang keguguran dia. Bakal menjadi ayah di usia 43 tahun, sementara Olive bakal menjadi ibu di usia yang juga tidak muda yaitu 38 tahun. Tentu saja Densu dan Bunda Miska khawatir bila Olive menjalani persalinan normal. Meski begitu, Olive ingin menjadi wanita seutuhnya yang bisa merasakan betapa bahagianya batin seorang ibu kala berjihad mengerahkan segenap jiwa raganya untuk proses persalinan alami. Kalau perempuan kan lebih cepat. Kalau laki-laki kan lebih lama, bisa 9 bulan 10 hari. Seperti saya pada saat itu, Bang Denny itu hampir 9 bulan 2 minggu, dia besar. Dan normal, pada saat itu kita kan melahirkan masih semua normal. Nah, kalau ini saya nggak tahu rencana mereka karena saya pernah tanya, tergantung dokternya. 2 minggu lalu, salah saya 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Iya, biasanya saya sebulan sekali dia suruh kontrol. Iya, tapi kadang-kadang udah saya mau lebih cepat gitu. Saya mau lihat anak saya, bahkan dia sampai karena kondisi traumanya dia beli alat Doppler itu di rumah, dia dengerin sendiri itu detaknya, duk. Dia bilang ya boleh aja silakan kalau bisa kedengeran, dia beli sendiri alatnya jadi dia dengerin setiap saat gitu loh. Oh iya, kontrol pasti. Saya selalu kan biasanya ya ini kan masih 5 bulan tuh sebulan sekali aja untuk melihat perkembangan berat badan babynya. Densu juga harus memberikan waktu yang cukup. Tapi saya yakin dia sayang ya, cuma memang waktu yang penting. Biasanya orang hamil butuh waktu dan butuh perhatian ya. Mungkin diperhatikan makanannya, vitaminnya yang bergizi. Dan ya itu Olive jangan sampai terlalu lelah, terlalu capek. Yang namanya anak itu udah murni pemberian Tuhan itu. Jadi kalau kita mau bagaimanapun, tetap kalau Tuhan bilang tidak kan. Jadi sekarang proses kehamilan Olive kita jalani dengan biasa-biasa saja. Hindarilah hal-hal yang nggak perlu, kayak mungkin pergi-pergi jauh nggak usah lah. Jika tidak ada kendala pada posisi bayi dan dokter menyatakan dirinya bugar, Olive menghindari persalinan sesar. Meski begitu tentu saja meminta persetujuan Densu. Pasangan yang menikah pada 21 November 2020 ini mengutamakan keselamatan, keamanan, dan dampak yang dirasakan ibu dan bayi pasca proses persalinan nanti. Lalu benarkah Densu sudah menyiapkan sebuah nama yang indah untuk calon bayinya? Seperti nama juga yang Bang Denny waktu berdoa di Itali juga, dia udah dapat bisikan nama itu dan dia memberitahu. Saya cuma bilang yang penting kalian sudah rasa cocok dan kamu sudah betul-betul imani dengan Tuhan bahwa ini bagus untuk anak kamu, ya oke. Kayak gitu. Kalau kita nggak bisa terlalu semua mau seperti nama apa kan, ya mereka berdua. Di Indonesia's Got Talent, jadi setiap syuting istrinya suka datang, jadi tahu banget gemes-gemesnya mereka berdua gitu. Dan mereka berdua kan benar-benar berusaha untuk mendapatkan keturunan ya, dan sekarang udah dapat keturunan, senang aja. Tapi tahu nggak sih Kak, perjuangan mereka sempat beberapa kali gagal? Iya kan sempat beberapa kali keguguran ya, tapi ya semoga menjadi anak di tahun naga. Ya seneng lah, apalagi kan mereka juga nanti dia kan juga dapetnya juga susah. Udah gitu dia nantinya tuh kurang lebih ya 3 tahunan lah. Seneng lah pasti. Kita juga jadi menanti si anak itu juga sih.
Jatuh bangun Densu dan Olive menjalani program omongan membuat sejumlah sahabat mereka terharu. Ivan Gunawan tahu benar betapa beratnya perjuangan Olive sebelum melihat 2 garis biru di alat tes kehamilan. Bahkan wanita berdarah Tionghoa itu sempat kena mental ketika janin yang dikandungnya lagi-lagi mati di dalam rahim, sehingga dirinya harus menjalani proses kuret yang cukup menyakitkan. Akhirnya kita jadwalin untuk dikuret gitu. Dokter nanya maunya gimana, ya udah sebaiknya gimana, ya boleh dikuret atau boleh pakai obat. Karena aku pikir aku nggak ngerti, aku nggak tahu, aku pikir ya udah dampaknya apa gitu-gitu, katanya sama aja kok ini. Dan aku percayalah sama dokterku, dokter Ipolim gitu. Terus dokter bilang ya udah dikuret aja. Tapi kalau mau tunggu mau alami boleh. Makanya akhirnya aku nunggu kan 2 mingguan. Setiap kehamilan aku adalah heartnya sama ya nggak ada izinnya sih gitu kan. Cuman aku ngerasa ya perjalanan ya harus dilewatin aja sih. Dan kan banyak orang biasa kalau udah keguguran, udah apa tuh, dia susah banget buat bangun lagi. Biasa nggak mau nyoba lagi. Cuman kan aku back to back yang nyobanya gitu. Kayak jadi buat aku ngerasa yang aku pengen lihat tuh hasil akhirnya, endingnya. Dan aku percaya endingnya akan bagus. Kenapa kamu percaya endingnya akan bagus sedangkan kamu gagal terus? Iman. Ya yang pasti aku senang buat my bro Densu dan juga tentunya untuk istri tercinta Ci Olive. Aku kemarin nonton podcastnya, luar biasa perjuangan kalian. Tahu sempat dengar dari Densu, sempat janjian bilangnya Olive lagi di luar waktu itu, lagi apa namanya, pokoknya lagi mempersiapkan untuk bisa hamil, untuk bisa punya anak. Tapi tidak tahu sepanjang itu perjalanan perjuangannya. Ikut senang kalian tidak menyerah di tengah-tengah perjalanan dan akhirnya kesabaran kalian prosesnya membuahkan hasil dari Tuhan. Relatif lebih murah dibandingkan program bayi tabung. Proses inseminasi yang dijalani Olive dan Densu menginspirasi sejumlah pasutri yang belum beruntung memiliki momongan. Siapa sangka selain mendapatkan berkah kehamilan setelah gigih berjuang, Olive pun kebanjiran endorse produk ibu dan bayi. Lantas apakah Olive ketagihan menjalani proses inseminasi dan berniat punya anak lagi pasca anak pertama lahir nanti? Ya semoga anaknya selalu sehat, Vicky sama abang juga sehat terus, biar bisa gaji 2 terus. Udah sih paling, sama selalu bahagia. Anyway, congratulations. Hopefully the baby and the mommy, everything will be safe. Dan always God protected by God. Dan percaya bahwa semuanya akan Tuhan sempurnakan right on His time. Gue masih ngerasa nggak pantas loh bro. Gue tetap ngelihatnya ya step by step aja. Gue ngelihat banyak hal juga dari diri gue yang juga dalam proses hamilnya istri gue yang perlu gue perbaikin kan. Lebih care, lebih peduli, lebih sportif lagi. Dan itu gue jalankan pelan-pelan gitu. Terima kasih banyak untuk semua pemirsa netizen yang banyak sekali yang mengirimkan doa dan juga ngasih komen yang sangat positif. Thank you so much. Dan sebagai ucapan terima kasih pun kami mengirimkan doa kami untuk setiap pasutri di luar sana yang kami tahu banget tuh susah banget untuk punya keturunan, banyak gagalnya, kecewanya, patah hati, apalagi mungkin pasangan cowoknya yang memang kurang sportif. Semoga dengan apa yang kami alami jadi edukasi, pembelajaran untuk yang cewek dan cowok. Untuk kalau pengen punya keturunan memang harus bersama, saling support, jangan saling menyalahkan. Semangat pantang menyerah untuk hamil pasca mengalami keguguran juga diperlihatkan oleh komika Kiki Saputri. Benarkah pasca sebulan operasi kista, Kiki sudah diperbolehkan hamil lagi? Seperti apa jatuh bangun yang dijalani Tia Ariestia, Saskia Sungkar, dan istri Gilang Dirga dalam memperoleh anak lewat proses bayi tabung?